Pernahkah kalian membuka kulkas dan merasa seperti sedang membuka pintu ke dunia ajaib? Semua makanan tersusun rapi, segar, dan siap disantap seolah-olah kulkas adalah pahlawan super yang menjaga makanan kita tetap aman dan lezat. Tapi, tunggu dulu, teman-teman. Ternyata, kulkas bukan selalu sahabat terbaik untuk semua makanan. Ada beberapa makanan yang kita simpan di kulkas dengan penuh kasih sayang, tapi justru kehilangan rasa, nutrisi, atau bahkan jadi berbahaya gara-gara suhu dingin. Bayangkan, makanan favorit kalian yang biasanya bikin lidah bergoyang tiba-tiba jadi hambar atau bertekstur aneh hanya karena salah penyimpanan. Nah, di video hari ini, kita akan bahas makanan sehari-hari yang sebaiknya tidak disimpan di kulkas. Bukan cuma satu atau dua, tapi banyak makanan pokok yang mungkin selama ini kalian simpan dengan cara yang salah. Kenapa ini penting? Karena semakin kita paham cara menyimpan makanan dengan benar, semakin kita bisa menjaga rasa, nutrisi, dan kesehatan tubuh kita, apalagi buat kalian yang mulai memperhatikan pola makan sehat atau cuma pengen hidangan yang selalu enak. Tenang, ini bukan kuliah yang membingungkan dengan istilah ilmiah yang bikin kepala pusing. Anggaplah kita sedang ngobrol santai di dapur, sambil nyemil keripik atau ngupas buah. Saya akan jelaskan setiap makanan dengan bahasa yang gampang dipahami, kasih tahu kenapa mereka tidak cocok dengan kulkas, dan bagi-bagi tips penyimpanan yang praktis. Siapa tahu, setelah nonton ini, kalian bakal bilang, "Wah, selama ini aku salah simpan makanan," atau malah bangga karena ternyata sudah benar dari dulu. Jadi, ambil minuman favorit kalian, kopi, teh, atau mungkin jus alpukat, dan mari kita mulai petualangan menjaga makanan tetap segar, lezat, dan penuh nutrisi. Siap? Yuk kita mulai. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like kalau kalian suka video ini, subscribe channel kita biar nggak ketinggalan konten seru lainnya, dan share ke teman-teman kalian yang suka masak atau yang kulkasnya penuh sesak. Oh ya, join juga komunitas WhatsApp kita lewat link di deskripsi untuk diskusi seru seputar makanan dan kesehatan. Dan jangan lupa isi formulir Google di deskripsi buat dapetin tips kesehatan personal mingguan secara gratis. Ayo, dukung channel ini dan jadi bagian dari komunitas kita. Pertama, kita bahas makanan yang hampir ada di setiap dapur. Kentang. Siapa sih yang nggak suka kentang? Mau ditumbuk jadi mashed potato yang lembut, digoreng jadi french fries yang renyah, atau dipanggang dengan taburan keju meleleh, kentang selalu jadi penutup yang sempurna. Tapi, tahukah kalian, menyimpan kentang di kulkas adalah kesalahan besar yang bisa bikin kita menyesal? Bayangkan, kalian udah capek-capek masak kentang goreng, tapi rasanya manis aneh dan teksturnya kayak pasir. Kok bisa? Jadi gini, saat kentang disimpan di suhu dingin kulkas, pati alami di dalamnya berubah jadi gula lebih cepat dari seharusnya. Hasilnya, kentang jadi manis yang enggak enak dan bertekstur aneh. Belum lagi, kalau kentang manis ini dimasak di suhu tinggi, misalnya digoreng, bisa muncul zat kimia bernama akrilamida. Zat ini pernah diteliti karena mungkin ada kaitannya dengan risiko kesehatan. Walaupun nggak berarti sepiring kentang goreng bakal bikin kalian sakit. Tapi, ya, buat apa ambil risiko kan? Selain itu, kelembapan di kulkas bikin kentang cepat rusak, lembek, atau bahkan berbau nggak sedap. Bayangkan, kalian buka kulkas, kentangnya udah kayak punya kehidupan sendiri, lengkap dengan tunas-tunas kecil yang seolah bilang, "Halo, saya mau jadi tanaman." Cara menyimpan kentang yang benar adalah di tempat sejuk, gelap, dan kering, seperti di dapur atau lemari. Jangan pakai kantong plastik, karena itu bikin kelembapan terperangkap. Pilih kantong kertas atau keranjang anyaman, biar udara bisa sirkulasi. Oh, satu lagi, jangan simpan kentang dekat bawang ya. Bawang mengeluarkan gas yang bikin kentang cepat bertunas atau busuk.
Jadi anggap saja kentang dan bawang itu tetangga yang nggak akur, pisahin mereka biar damai. Selanjutnya, kita bicara tentang tomat. Tomat ini bagaikan ratu di dapur, muncul di salad, sandwich, saus, bahkan jadi camilan langsung gitu. Tapi, kalau kalian pikir kulkas adalah tempat terbaik buat tomat, bersiaplah untuk kecewa. Tomat itu buah yang sensitif. Iya, buah, bukan sayur. Meskipun kita sering bingung, saat tomat masuk kulkas, suhu dingin menghentikan proses pematangan alami yang bikin tomat punya rasa manis dan segar. Hasilnya, tomat jadi hambar, bertekstur tepung, dan kehilangan jiwa tomatnya yang berair itu. Bayangkan, kalian bikin salad dengan tomat kulkas, rasanya kayak makan kertas basah. Enggak banget kan? Belum lagi, suhu dingin bisa mengurangi kandungan likopen di tomat. Padahal likopen ini adalah antioksidan super yang bagus buat jantung dan bisa bantu kurangi risiko penyakit serius. Jadi, kalau kalian pengen tomat yang nggak cuman enak tapi juga sehat, simpan di suhu ruangan dengan batang menghadap ke bawah. Posisi ini bantu jaga kelembapan biar tomat nggak cepat kering. Kalau tomat sudah matang banget dan kalian belum mau makan, boleh simpan di kulkas, tapi cuma sebentar, dan kembalikan ke suhu ruangan sebelum dimasak atau dimakan. Percaya deh, tomat yang disimpan dengan benar bakal bikin hidangan kalian terasa kayak masakan chef bintang 5, bukan warteg pinggir jalan. Berikutnya, kita ke bawang bombay. Bawang ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa di dapur. Dari sup, tumisan, sampai sate, bawang bombay selalu jadi penutup yang bikin masakan jadi wangi dan lezat. Tapi, kalau kalian simpan bawang bombay utuh di kulkas, bersiaplah buat drama. Kulkas yang dingin dan lembab bikin gula alami di bawang jadi aktif. Hasilnya bawang jadi lembek, berlendir, atau bahkan berjamur. Bayangkan, kalian potong bawang, dalamnya udah kayak slime, nggak nafsu makan, kan? Belum lagi, bau bawang yang kuat itu bisa nyanyi solo di kulkas dan nempel ke semua makanan lain dari susu sampai yogurt. Tiba-tiba, es krim kalian rasa bawang, mimpi buruk! Solusinya simple, simpan bawang bombay utuh di tempat sejuk, kering, dan berventilasi baik, seperti di keranjang anyaman atau kantong kertas. Jangan pakai plastik, karena itu bikin bawang berkeringat dan cepat busuk. Dan, seperti kentang, jauhkan bawang dari kentang, karena mereka kayak dua sahabat yang kalau disatuin malah berantem. Kalau bawang sudah dipotong, baru boleh simpan di kulkas. Tapi bungkus rapat-rapat biar baunya nggak jadi penutup kulkas. Dengan cara ini, bawang kalian bakal tetap segar dan masakan kalian tetap juara. Sekarang kita ke bawang putih. Bumbu dapur yang satu ini bagaikan penyihir kecil yang bikin setiap masakan jadi ajaib. Dari saus pasta sampai tumis kangkung, bawang putih selalu kasih aroma dan rasa yang nggak bisa ditolak. Tapi, sayangnya, kulkas bukan tempat yang ramah buat bawang putih. Kalau disimpan di suhu dingin dan lembab, bawang putih bisa mulai bertunas. Kecambah ini rasanya pahit dan bikin masakan kalian jadi nggak enak. Bayangkan, kalian bikin SOP ayam, rasanya kayak ada aftertaste obat, nggak banget. Selain itu, kelembapan kulkas bikin bawang putih mudah berjamur atau lembek, dan kadang-kadang dia nyanyi duet dengan bau makanan lain di kulkas. Cara terbaik buat simpan bawang putih adalah di tempat sejuk, kering, dan berventilasi, seperti di keranjang atau kantong jaring. Kalau sudah dipisah jadi siung, usahakan pakai dalam beberapa hari biar rasanya maksimal. Kalau sudah dicincang, simpan di wadah tertutup di kulkas, tapi jangan lama-lama, karena khasiatnya cepat hilang. Dengan perawatan yang tepat, bawang putih kalian bakal terus jadi bintang di dapur, bukan penutup yang bikin masakan jadi anti klimaks. Selanjutnya, kita ke alpukat, si hijau lembut yang bikin hati meleleh. Alpukat ini kayak selebriti dunia kuliner.
dioles di roti panggang, dibikin smoothie, atau diiris buat salad, selalu jadi pusat perhatian. Tapi, kalau kalian simpan alpukat yang belum matang di kulkas, bersiaplah buat kecewa. Alpukat matang paling baik di suhu ruangan karena hormon alami yang disebut etilen. Kalau masuk kulkas, proses pematangan berhenti, dan alpukat bisa jadi keras di luar tapi aneh di dalam, dengan bintik-bintik coklat yang bikin bingung. Bayangkan, kalian pengen bikin guacamole, alpukatnya kayak batu dengan bonus tekstur aneh, nggak asyik. Kalau alpukat sudah matang dan belum mau dimakan, boleh simpan di kulkas sebentar, tapi jangan lama, karena teksturnya bisa jadi berair atau berserat. Kalau sudah dipotong, olesi permukaannya dengan air lemon atau jeruk nipis. Bungkus rapat, atau simpan di wadah kedap udara biar nggak cepet coklat. Mau cepetin pematangan? Masukin alpukat ke kantong kertas bareng apel atau pisang, karena buah-buah ini ngeluarin gas etilen yang bikin alpukat cepat matang. Dengan trik ini, alpukat kalian bakal selalu siap bikin hidangan yang instagramable. Lanjut ke pisang. Buah yang selalu jadi penyelamat saat lapar di tengah hari. Manis, praktis, dan penuh kalium, pisang adalah camilan sejuta umat. Tapi, kalau kalian simpan pisang di kulkas, bersiaplah buat lihat transformasi aneh. Pisang itu buah tropis yang suka kehangatan, jadi suhu dingin kulkas bikin kulitnya cepat menghitam, padahal dalamnya masih keras dan bertepung. Ini namanya chilling injury, alias cedera dingin, dan rasanya bikin pisang kehilangan pesonanya. Bayangkan, kalian kira pisang udah matang karena kulitnya hitam? Dalamnya masih kayak kayu, frustrasi kan? Cara terbaik adalah simpan pisang di suhu ruangan, kalau bisa digantung di kait pisang biar nggak memar. Kalau sudah terlalu matang, kupas dan bekukan buat smoothie atau banana bread. Dengan begini, pisang kalian bakal tetap manis dan nggak bikin kalian merana. Sekarang, kita ke melon. Bintang musim panas yang bikin segar. Semangka, melon madu, atau kantalop, semua bikin kita pengen nyanyi saking enaknya. Tapi, simpan melon utuh di kulkas? Big no! Melon terus matang setelah dipetik, dan suhu ruangan bantu mereka capai rasa manis dan tekstur yang sempurna. Kalau masuk kulkas, pematangan terhenti dan melon bisa jadi hambar atau bertekstur berpasir. Bayangkan kalian potong semangka, rasanya kayak makan air manis yang nggak enak. Sayang banget. Plus, suhu ruangan bantu melon jaga kandungan antioksidan seperti beta-karoten dan vitamin C yang bagus buat imunitas dan kesehatan kulit. Kalau melon sudah dipotong, baru simpan di kulkas, bungkus rapat, dan makan dalam 3-4 hari. Dengan cara ini, melon kalian bakal tetap jadi penutup manis di setiap hidangan. Terakhir, kita bahas roti, makanan sejuta budaya yang selalu hadir di meja makan. Dari roti tawar buat sarapan sampai roti artisan buat dinner romantis, roti adalah cinta sejati. Tapi, menyimpan roti di kulkas adalah ide buruk. Suhu dingin bikin pati di roti mengkristal lebih cepat, alias retrogradasi yang bikin roti cepat kering dan basi. Bayangkan, kalian pengen bikin sandwich, rotinya keras kayak batu dan rasanya nggak enak, mood langsung drop. Kelembapan kulkas juga bikin roti jadi lembab di luar, yang bikin tekstur sandwich kalian jadi aneh. Cara terbaik? Simpan roti di wadah roti atau tempat sejuk dan kering di dapur, dalam kemasan asli atau kantong kertas. Kalau nggak habis dalam beberapa hari, potong dan bekukan, cairkan cuma yang kalian butuh. Dengan begini, roti kalian bakal tetap lembut dan siap bikin sarapan kalian jadi spesial. Nah, itu dia daftar makanan yang sebaiknya nggak disimpan di kulkas. Dengan menyimpan makanan-makanan ini dengan cara yang tepat, kalian nggak cuma jaga rasa dan tekstur, tapi juga nutrisi yang bikin tubuh kalian senang.
Jadi, mulai sekarang, cek lagi kulkas kalian dan pindahin makanan-makanan ini ke tempat yang lebih cocok. Kalian punya tips penyimpanan lain? Tulis di kolom komentar, ya. Dan sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, share, join komunitas WhatsApp kita, dan isi formulir Google buat tips kesehatan gratis. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Tetap sehat dan keep cooking.